Isu miring seputar keberadaan bunker di kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo kini kembali mengguncang jagat media sosial. Rumor lama yang awalnya dihembuskan oleh politisi senior PDI ini mencuat lagi di tengah memanasnya pemberitaan terkait penggeledahan kediaman Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Jampitsus, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bunker milik Jampitsus Febri Adriansyah bisa dibongkar oleh pasukan dari Polri. Tentu kita apresiasi. Tapi pertanyaannya, apakah Polri juga berani membongkar bunker Solo di kediaman Joko Widodo yang menurut Betor Suryadi, di rumah Joko Widodo ada bunker yang digunakan untuk menyimpan banyak uang-uang hasil korupsi. Jika pejabat sekelas Jampitsus saja berkilo-kilo emas dan ratusan miliar uang tersimpan di bunkernya, di rumahnya, apalagi bunker itu milik mantan presiden 2 periode. Kita menunggu keberanian institusi Polri untuk menggerebek kediaman Jokowi di Solo dan membuka bunker yang ada di dalamnya, yang menurut Betor Suryadi disitulah harta hasil korupsi Jokowi disimpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bongkar rumah itu, di bawahnya ada bunker tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Kan kita buktikan kan, Yes. kalau benar-benar Bapak tidak korupsi, saya akan bongkar rumah Bapak kan. Bongkar dong. Sekarang orang Mahkamah Agung Nah, ini, punya tank mobil Ini video lama, guys, ini, guys. tempat barang itu apa namanya? Box. Kontainer. Kontainer. Di dalam kontainer itu ada 920 miliar. Orang Mahkamah Agung. Karena nggak bisa disimpan di bank, nggak bisa disimpan di rumah. Kita lihat lagi orang kaya lagi. Yang kemarin ketangkap 11 triliun itu, itu kan nggak bisa ditaruh di mana. Maka begitu ditangkap pun nyata uangnya ada. Kalau Jokowi berapa triliun? Lebih banyak. Orang dari sini diambil, dari sini diambil. Ini kalau nggak percaya kita bongkar rumahnya. Kan gitu. Harus dibuktikan, kan katanya gitu. Saudara menuduh itu palsu, buktikan. Nah sekarang dia bilang Jokowi korupsi, saya buktikan gitu. Saya bawa kalian, kita bongkar rumahnya. Kita bongkar rumah itu, di bawahnya ada bunker tempat naruh. Salam logika. Kasus harta karun Jampitsus mengingatkan kita pada pernyataan politikus PDIP Betor Suryadi. Dia bilang bahwa ada bunker di bawah tanah di rumah Jokowi di Solo yang menyimpan uang tunai triliunan rupiah. Dulu saya menganggap bahwa pernyataan ini hanya bersifat bombastis saja. Saya anggap ini hanya isapan jempol belaka, hanya berita hoax dari orang yang berprinsip biar tekor asal nyohor. Tapi melihat kasus Jampitsus yang menyimpan uang tunai sebanyak 476 miliar dan juga emas 74 kilogram, dan ini belum terungkap semuanya, juga kasus Jarod Rikar di mana ditemukan uang tunai hampir 1 triliun dan emas 51 kilogram, maka pikiran saya berubah. Jika sekelas Jampitsus dan maklar kasus saja bisa nyimpan uang dan emas sebanyak itu, maka tidak bisa dibayangkan berapa triliun uang tunai dan berapa kilogram emas yang bisa ditimbun oleh seorang presiden mantan. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu, gitu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jampitsus Febri jadi tersangka bukan karena Salim Doer, tapi karena Prabowo. Kemudian kita juga telah
menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya. Febri Adriansah selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kenapa gue bilang bukan karena Salim Doer? Mari kita bahas. Pertama, menurut kepolisian, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi dan ahli, serta melakukan penggeledahan dan penyitaan. Artinya, proses ini didasarkan pada hasil penyidikan. Kedua, semua ini tentu hasil dari tita tegas Presiden Prabowo yang ingin memberantas korupsi. Yes, kalau proses hukum ini berjalan sampai tuntas tanpa tebang pilih, ini membuktikan bahwa tidak ada jabatan yang kebal hukum di mata Presiden Prabowo. Selama ini Presiden Prabowo berulang kali mengingatkan seluruh penyelenggara negara untuk membenahi diri, membersihkan diri, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Ketiga, kita patut mengapresiasi setiap lembaga yang menjalankan tugasnya sesuai kewenangan. Kepolisian yang melakukan penyidikan, kejaksaan yang menyatakan menghormati proses hukum terhadap salah satu pejabatnya, serta seluruh aparat keamanan termasuk Loreng Ijo yang menjaga situasi tetap kondusif agar proses hukum tetap berjalan dengan baik. Keempat, jangan berpikir gua akan bilang bahwa ini karena Salim Doer. Enggak, perkara sebesar ini bukan karena Salim Doer ngoceh di medsos. Mau Salim Doer ngoceh atau enggak di medsos, atau ada yang bersuara atau enggak, proses hukum tetap berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum, bukan karena si Doer lagi viral. Karena jauh sebelum Salim Doer ngoceh di medsos, polisi udah bergerak periksa saksi dan ahli sebelum geledah kantor dan rumah si Jampitsus. Terakhir, mari kita kawal proses ini sampai tuntas. Kita berharap semuanya berjalan profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Kalau memang ada yang terbukti bersalah, hukum harus ditegakkan. Kalau nggak ada bukti, hak-hak juga harus dihormati. Karena yang kita dukung bukan institusinya, melainkan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi. Komisi 3 DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan berkepastian hukum dengan membentuk panja panitia kerja. Pengunduran diri saudara Jampitsus ini tidak boleh mengendurkan atau menghentikan langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI mengingatkan dengan tegas agar seluruh institusi keamanan dan penegakan hukum negara, mulai dari Polri, Kejaksaan Agung hingga TNI untuk tetap solid, kompak, bersinergi rapat. Seluruh instansi ini harus satu visi dalam mensukseskan program-program Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen tegas dan tanpa kompromi dalam memberantas korupsi di tanah air. Peristiwa dugaan korupsi ini melibatkan personel atau oknum, bukan kebijakan maupun representasi dari institusi. Oleh karena itu, sama sekali tidak boleh ada konfrontasi atau konflik ego sektoral antar institusi. Negara membutuhkan kekompakan aparat penegak hukumnya untuk bergerak maju. 3. Komisi 3 DPR RI juga meminta Kejaksaan Agung agar membentuk tim penyidik independen untuk mengusut kasus yang diduga melibatkan saudara FA yang terbentuk dari tim yang steril dari pejabat dan tidak terafiliasi dengan saudara FA. 3. Komisi 3 DPR RI terus berkomitmen memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal agar kerjasama antar lembaga ini tetap kokoh dan berjalan di jalur yang benar. Oke guys, jadi di tengah memanasnya pemberitaan terkait penggeledahan kediaman Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Jampitsus yang menyita sejumlah mata uang asing dan emas batangan, jagat media sosial kembali diramaikan oleh kemunculan kembali sebuah video pidato Presiden Prabowo Subianto. Video yang sebenarnya telah beredar sejak beberapa waktu lalu itu kini seolah menemukan momentum relevansinya. Dalam rekaman tersebut, Prabowo dengan tegas melontarkan sindiran keras terhadap para pihak yang menyembunyikan kekayaannya di tempat-tempat tersembunyi, istilah yang ia sebut sebagai bunker gas. Selain itu, sebuah video yang diunggah oleh Ahmad Kosinudin di media sosial pada 10 Juli 2026 juga menjadi viral setelah menyerukan pembongkaran bunker di kediaman mantan Presiden Joko Widodo di Solo. Dalam video tersebut, Kosinudin mengapresiasi tindakan Polri yang membongkar bunker milik Jampitsus Febri Adriansah, namun mempertanyakan apakah institusi yang sama berani melakukan hal serupa terhadap Pak Jokowi. Kosinudin mengutip pernyataan politikus PDIP Betor Sulyadi
yang menyebut bahwa di rumah Pak Jokowi terdapat bunker tempat menyimpan uang hasil korupsi. Kosinudin menantang Polri untuk membuktikan keberaniannya dengan menggeblek kediaman Pak Jokowi dan membuka bunker yang dimaksud. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Polri maupun Pak Jokowi terkait tudingan tersebut. Video yang diunggah di akun Facebook Kosinudin itu telah menuai beragam reaksi dari warganet.